Shalom semua, apa kabar? Welcome to Master Plan Youth Online Service. Online service kita hari ini akan dilayani oleh Kak Stephanie Rahel dengan tema Victory Against Loneliness. Stay tune dan jangan lupa siapkan Alkitab dan catatannya juga ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang mau aku sampaikan. Yang pertama, AHF kita masih online via Zoom. Nanti link akan di-share di grup Master Plan. Yuk, yang belum atau jarang ikut, semangat ya untuk AHF-nya. Yang kedua, persembahan maupun persepuluhan bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar kaca ataupun melalui barcode yang terdapat di layar kaca. Yang ketiga, ibadah Master Plan Youth Online Service minggu depan akan dilayani oleh Kas dan Ibu dengan tema Victory Against Laziness. Pastikan ikut ya. Yang keempat, tetap stay at home, yang gak ada kegiatan di rumah, tapi kalau ada kepentingan tetap lakukan protokol kesehatan ya. Oke, sekian pengumumannya. Let's watch it. Shalom, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua sehat ya. Nah, di ibadah kali ini kita mau menaikkan puji-pujian, yaitu Yesus Kau Sahabatku. Tepuk tangan dong yang di rumah. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. There's a quiet place to give me peace when I'm alone with you. There's a hiding place, your spirit always there when I'm confused.
my soul. I need you, Lord. I'm thirsty, God. You're the living waters of my soul. I need you, Lord. 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 I'm a stranger here, thirsty 'cause I know it's not my home. Like a desert here, I need your living word for this dry bones. Jesus, fill us up again with your presence flowing deep within your love. Again, as the deer pants for the waters of my soul. I need you, Lord. I'm thirsty, God, for the living waters of my soul. I need you, Lord. 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 Cleanse our hearts and fill this space with heaven like a flood. Holy One, rain down on us as your consuming love. Cleanse our hearts and fill this place with heaven like a flood. Holy One, rain down on us as your consuming love. As the deer pants for the waters of my soul. I need you, Lord. Thirsty, God, the living waters of my soul. I need you, I need you, Pants for the waters of my soul. Need you, Lord. I'm thirsty, God. You're the living waters of my soul. Need you, Lord. Need you, Lord.
sebelum kita masuk ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa atas kesediaan-Mu Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Engkau selalu baik buat kami. Terima kasih Tuhan atas setiap perjalanan hidup yang boleh menjadi pelajaran buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan karena telah mengajarkan kami untuk tetap bersandar kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. You are my champions. The giants fall when you stand on the field. Every battle you've won, I am who you say I am. And you crown me with confidence. I am seated in the heavenly place on the field with the one who has conquered it all. And it's tried so hard to see it. It took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Affliction could never earn it. Though we don't deserve it, you raise the broken things and raise them to glory. 'Cause you are my champion. Giants fall when you stand on the field. Every battle you fought, I am who you say I am. You crown me with confidence. I'm seated in the heavenly place on the field of the one who has conquered it all. No one can finally see it. You teach me to long to receive it. So let all the striving cease. And this is my victory. Yes, you are my champion. Giants fall when you stand on the field. Every battle you won, I am who you say I am. And you crown me with confidence. I'm seated in the heavenly place on the field with the one who has conquered it all. Oh, you're conquered all. You fight my battles, Lord. And I lift my voice and shout, every wall's come crashing down. I have the authority that Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority that Jesus has given me. When I lift my voice and shout,
the one who has conquered it all. Oh, Shalom saudara-saudara yang terkasih dari GBI Ebenezer. Perkenalkan, nama saya Stephanie Rahel dan selamat hari Minggu buat semuanya. Dan hari ini sesuai dengan tema yang diberikan dalam bulan ini tentang From Victim to Victory. Kita akan bahas bersama-sama dan lebih khususnya lagi kita akan bahas tentang Victory Against Loneliness. Tapi sebelumnya saudara, saya mau ajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Saya percaya bahwa dalam hadirat Tuhan tidak ada batasan jarak, dimensi, waktu apapun. Tapi saya percaya dimanapun saudara berada, dimanapun saya berada, meskipun hari ini kita tidak berjumpa secara langsung, tapi saya percaya bahwa dalam hadirat Tuhan kita bisa connect, berjumpa dengan Tuhan dimanapun kita berada. Sedang apapun kita, yang penting kita fokus, kita benar-benar fokuskan setiap pikiran kita pada Tuhan, maka Dia bisa menjamah kita, Dia bisa mengubahkan hidup kita dimanapun kita sedang berada. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini Tuhan, untuk Engkau bisa kumpulkan kami Tuhan, Engkau bisa membawa kami untuk mendengarkan firman-Mu sekali lagi Tuhan. Satu kesempatan lagi Tuhan untuk kami belajar firman-Mu, untuk kami mengerti tentang Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Ajari hari ini kami Tuhan, berikan kami hati yang subur Tuhan, untuk setiap benih firman yang daripada-Mu bisa ditanam dan bisa berbuah dalam hati kami dengan sangat lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami, persiapkan hidup kami untuk menerima firman yang daripada-Mu. Persiapkan lidah bibir hamba Tuhan untuk menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Hanya yang daripada-Mu yang boleh keluar dari lidah bibir hamba Tuhan, untuk mengubahkan setiap anak-anak-Mu, setiap orang yang mendengarkan pesan-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan, Kau baik, beracaralah Tuhan, intervensi semuanya Tuhan, supaya di rumah masing-masing Tuhan, di tempat mereka masing-masing Tuhan, mereka bisa berjumpa dengan Engkau, mereka bisa mengalami hadirat-Mu Tuhan, dan mereka bisa mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih buat semuanya, Engkau sungguh amat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, victim or victory, tertulis from victim to victory, yang adalah dari korban menjadi orang yang berkemenangan. Saudara, saya belajar bahwa ternyata dalam hidup ini semua bicara tentang sikap hati, respon hati dari apapun yang kita hadapi dan apapun yang kita alami. Kalau firman-Nya berkata, kalau hari ini temanya berkata from victim to victory, saya belajar bahwa ternyata yang namanya victim atau korban, atau yang adalah victory atau kemenangan, ternyata keduanya bukanlah sebuah keadaan, keduanya bukanlah sebuah kondisi atau situasi. Tapi ternyata yang baik yang namanya korban maupun yang namanya menang, ternyata keduanya adalah sebuah sikap hati, atau adalah sebuah mental dari diri kita, dari manusia ini dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Kok bisa ternyata kalau misalnya kita mengalami masalah, ya berarti kita itu sedang dikorbankan dong. Berarti kita ini sedang jadi victim, kita ini sedang jadi korban. Kalau kita ditipu orang, kita sedang jadi korban. Enggak, saudara. Engkau bisa melewati hal yang sama, tapi engkau bisa berespon dengan sesuatu yang berbeda antara engkau dengan orang lain. Dalam firman Tuhan isinya semua tentang respon hati. Saudara, tidak ada yang menentukan apakah engkau jadi korban atau engkau jadi pemenang selain dari dirimu sendiri. Engkau bisa menentukan engkau menghadapi masalah yang sama atau bahkan lebih berat, atau mungkin orang lain menghadapi masalah yang paling sulit dalam dunia ini. Tapi mereka bisa memutuskan untuk keluar jadi seorang pemenang dan bukan jadi seorang korban. Kenapa? Karena baik itu jadi korban atau baik itu jadi pemenang, ternyata itu bukan sebuah situasi atau kondisi, tapi ternyata itu adalah sebuah sikap hati, sebuah mental dari diri kita dalam kita menghadapi apapun dalam hidup ini. Hari ini saudara, saya mau ajak kita buka di dalam Matius 18 ayat yang ke-23. Saya mau ajak kita buka dalam Matius 18 ayat yang ke-23. Saudara boleh buka di rumah saudara sendiri, dan saya juga bacakan dari tempat ini. Matius 18 ayat yang ke-23. Boleh Bang, bantu bacain Bang.
ada saudara saya di tempat ini yang akan bantu membacakan buat kita semua. Matius 18 ayat 23. Masuk nggak suaranya, Bang? Bener, kan ngadapnya ke aku. Ke Cici. 3. Matius 18 ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lanjut. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya. Sorry. Salah ayat. Nyarinya yang talenta yang yang dikembangkan itu loh. Bentar. 25, sorry. Matius 25 ayat 14. Maaf saudara, salah ayat. Ayatnya Matius 25 ayat yang ke-14. Matius 25 ayat 14. Sebab perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke, sampai situ. Terima kasih, Limong. Saudara, sebuah firman Tuhan, sebuah perumpamaan yang sudah sangat sering kita dengar dan mungkin sudah sangat terkenal untuk kita tahu cerita ini. Tapi saudara, hal yang menarik hari ini adalah ada 3 hamba yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Kita bisa melihat bahwa ketiga hamba ini punya tuan yang sama, diberikan tugas yang sama, yang adalah mengembangkan talenta yang diberikan. Despite di samping dari kita ada yang dapat 2, ada yang dapat 5, ada yang dapat 1, tapi ketiga-tiganya punya tugas yang sama, yaitu apa? Melipat kali gandakan, mengerjakan talenta yang mereka terima. Tapi saudara, kita melihat dari 3 hamba ini, 2 hamba ini mempunyai yang namanya mental orang yang berkemenangan. Sedangkan ada 1 hamba yang mungkin yang paling bontot ini diberikan 1 talenta. Tapi apa yang terjadi? Inilah yang dinamakan mental seorang korban. Saudara, mental seorang korban adalah mental yang selalu menyalahkan orang lain. Adalah mental yang selalu berkata, aku ini cuma korban. Aku ini yang dizolimi, aku ini yang tidak diperhatikan, aku ini yang selalu ditinggalkan, aku ini selalu yang tidak pernah dianggap. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh hamba yang punya 1 talenta ini.
Dia berkata, aku tahu engkau Tuhan yang jahat. Tuh saudara, padahal tiga-tiganya punya Tuhan yang sama. Dan apa yang terjadi? Ketiga-tiganya mencoba mengembangkan, tapi yang satu ujungnya apa? Dia malah menyalahkan Tuhannya. Padahal dia dapat 1 talenta loh saudara. Saudara, saya nggak terlalu peduli lah saudara. Mungkin saudara merasa saudara cuma punya 1 talenta, atau bahkan mungkin memang benar saudara cuma punya 1 talenta. Tapi bukan hak kita untuk punya yang namanya mental korban. Bukan kita boleh untuk punya yang namanya mental korban yang akhirnya kita menyalahkan keadaan, yang akhirnya kita berkata, aku ini cuma korban. Aku ini cuma korban dari Tuhan yang jahat. Aku ini cuma korban dari orang tua yang berantakan. Saudara, orang tua yang berantakan bukan berarti anak harus jadi orang yang berantakan juga. Banyak kok orang yang orang tuanya berantakan tapi jadi anak-anak yang hebat. Contohnya siapa? Bani Korah. Saudara, kalau kita baca Bani Korah dalam Mazmur Daud, Bani Korah adalah orang-orang, sekelompok orang yang luar biasa hebat. Sebagian besar dari kitab Mazmur ditulis oleh Bani Korah. Tapi tahukah saudara, di belahan dunia yang lain, di belahan tahun yang berbeda, dalam kitab yang berbeda, dengan Bani Korah yang keturunan yang sama pernah mengecewakan hati Tuhan. Bahkan Bani Korah yang menulis Mazmur itu punya orang tua yang berantakan, punya orang tua yang kacau, punya orang-orang tua yang dibenci sama Tuhan. Kita tahu ceritanya saat hari itu ada Bani Korah di zaman Musa. Beda zaman saudara. Satu zaman Musa, satu zaman Daud. Bani Korah yang sama. Tapi zaman Musa dulu dan nenek moyang ini menurunkan keturunan yang akhirnya keturunan ini menjadi Bani Korah di Mazmur Daud. Tapi apa yang terjadi hari itu saat di zaman Musa, Bani Korah ini melawan Tuhan. Mereka memberontak terhadap Musa. Tuhan kesel, Tuhan bete. Ini kenapa Bani Korah ini keterlaluan? Mereka bawa massa, bawa orang-orang untuk melawan Musa. Dan akhirnya kita tahu ceritanya dalam firman Tuhan, Tuhan membelah bumi. Dan Bani Korah ini ditelan sama bumi hidup-hidup. Dan kemudian setelah mereka mati, ditutup lagi sama Tuhan. Dan saudara, sekian keturunan berikutnya lahirlah Bani Korah yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi penyembah-penyembah Tuhan bersama dengan Raja Daud yang Alkitab tulis dia adalah a man after my own heart, kata Tuhan. Saudara bayangkan, Bani Korah yang punya ibaratnya orang tua yang berantakan, punya orang tua yang bahkan ditelan sama bumi karena Tuhan marah. Saudara, orang tua kita kan gak separah itu ya saudara. Orang tua kita mungkin keturunan nenek moyang kita kan mungkin gak separah itu kan. Gak ada yang sampai ditelan sama bumi saking Tuhan marahnya sama nenek moyang kita. Kalau bahkan Bani Korah yang nenek moyangnya aja ditelan sama bumi saking karena Tuhan marahnya, ibaratnya dikutuk sama Tuhan. Tapi toh bisa tetap melahirkan Bani Korah yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Bani Korah yang di zaman Daud itu mereka gak punya mental korban. Mental korban itu apa sih? Mental korban itu adalah orang-orang yang selalu menyalahkan keadaan. Mereka yang selalu berkata, kita yang selalu berkata, ya aku gak bisa melayani Tuhan karena aku bukan keturunan orang Kristen. Aku gak bisa jadi hamba Tuhan karena aku bukan keturunan hamba Tuhan. Kita selalu menyalahkan keadaan. Aku gak bisa dekat sama Tuhan ya karena aku gak punya mentor. Ya aku gak bisa jadi orang berhasil karena orang tua aku berantakan, orang tua aku seperti ini, aku broken home, bla 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 bla. Ada segudang bahkan 1001 alasan untuk kita menyalahkan keadaan. Tapi saudara, mental seorang pemenang adalah mental yang berkata 1001 alasan untuk aku gagal, tapi aku minimal punya 1 alasan untuk aku berhasil. Karena hidupku ada di tangan Tuhan yang sangat mencintai aku. Hidupku bukan ditentukan dengan keadaan yang ada sekarang, tapi hidupku ditentukan dengan Tuhan yang menjamin setiap langkah dari hidupku. Nah saudara, kembali lagi dalam cerita perumpamaan talenta, 3 orang hamba yang menerima 5, 2, dan 1. Hamba yang menerima 1 talenta ini sudah jelas dia punya yang namanya mental korban. Mental yang selalu berkata menyalahkan keadaan. Bahkan dia dikasih 1 talenta, dia tetap nyalahin kok. Dia tetap bilang Tuhan yang jahat. Tuanku ini Tuhan yang jahat. Yang lain dikasih 2, yang saya dikasih 5, aku cuma dikasih 1. Pilih kasih kok. Jahat kok. Tapi sekali lagi saudara, menjadi korban atau menjadi pemenang adalah sebuah mental.
dan bukan sebuah keadaan. Dalam hidup ini semuanya saudara, semuanya itu bicara tentang sikap hati kita, respon hati kita dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Ada sebuah quote yang bicara seperti ini saudara. If you focus on the hurt, you will continue to suffer. Kalau engkau terus berfokus pada rasa sakit yang kau alami, engkau akan terus-menerus menderita. Engkau akan terus-menerus suffer apa? Engkau akan terus-menerus menderita. Engkau akan terus-menerus tersakiti. Engkau akan terus-menerus meratapi hidupmu. If you focus on the hurt, kalau engkau terus fokus pada rasa sakit yang kau alami, you will continue to suffer. Engkau akan terus menderita. But if you focus on the lesson, tapi kalau engkau fokus pada pembelajaran, you will continue to learn. Engkau akan terus belajar, dan belajar. Ibaratnya saudara, sebuah kejatuhan yang sama, sebuah rasa dikecewakan yang sama, ditinggalkan yang sama. Tapi kalau kita fokus pada rasa sakitnya, aduh kasihan ya, aku kok ditinggalin ya, aduh kasihan ya, aku tuh jadi korban ya, aduh kasihan ya, aku tuh terus dikorbankan ya, kasihan. Maka engkau akan terus menderita. Kau gak akan bisa move on. Tapi kalau engkau fokus dengan satu hal yang sama, rasa sakit yang sama, kejadian yang sama, tapi engkau fokus pada pembelajaran yang terdapat di dalamnya. Oke, aku mungkin hari ini jatuh, gak apa-apa, tapi aku tahu hari esok akan lebih indah. Aku belajar, aku tuh sampai ditinggalkan, berarti ada yang salah dari diriku. Ayo kita belajar, kita perbaiki. Maka engkau akan terus akan belajar lagi, jadi lebih baik lagi. Tergantung pada fokus kita. Saudara, jangan pernah merasa engkau dikorbankan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mengorbankan kita. Dia berkorban untuk kita. Banyak orang merasa aku ini dikorbankan sama Tuhan. Oh, aku ini dimanfaatkan. Oh, aku ini gini. Aku ini cuma korban. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa engkau dikorbankan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengorbankan siapapun di dunia ini. Dia berkorban untuk semua orang yang ada di dunia ini. Sekali lagi, yang namanya korban dan orang yang merasa dikorbankan dan orang yang menjadi pemenang adalah sebuah mental atau sebuah sikap hati. Dan lebih detail lagi saudara, hari ini tema yang lebih spesifik lagi adalah victory against loneliness. Dan ternyata itu juga adalah hal yang sama. Saudara, loneliness ternyata itu bukan sebuah keadaan atau situasi. Tapi yang namanya kesepian atau loneliness itu adalah sebuah perasaan atau sebuah sikap hati yang contohnya seperti ini saudara. Engkau bisa berada di ruangan yang sangat banyak orang. Engkau bisa berada dalam satu tempat yang sangat crowded dengan sangat banyak orang, tapi engkau merasa sendirian. Sebaliknya, engkau bisa berada sendirian di kamarmu, tapi engkau gak ngerasa lonely. Engkau gak ngerasa kesepian. Engkau ngerasa secure di dalam dirimu. Saya pernah saudara, waktu saya kuliah di London, saya selalu kemana-mana sendirian. Apalagi kalau saya kerja, saya pergi ke tempat kerja, saya naik subway, saya naik underground, kayak MRT gitu. Dan kemudian setiap kali saya pergi sendirian saudara. Saya jalan kaki sendirian di tengah hiruk pikuknya orang, di tengah penuhnya crowdednya orang pergi kerja, tapi saya merasa sendiri. Kenapa? Saya gak kenal siapapun. Sekali lagi, lonely itu bukan tentang keadaan. Engkau bisa berada mungkin bahkan di satu ruangan yang sangat kecil dengan mungkin 50 orang, tapi engkau tetap merasa engkau kesepian dalam hatimu. Engkau merasa insecure dalam hatimu. Contohnya seperti siapa? Dan lonely itu tidak memandang umur ya saudara. Bisa jadi usia kita mungkin sudah sangat tua, tapi kita sudah sangat berumur, tapi kita tetap merasakan yang namanya lonely dalam diri kita. Contohnya siapa? Saul. Saudara bayangkan apa sih kurangnya Saul? Udah katanya dalam firman Tuhan ganteng, tinggi, berwibawa, berkarisma. Oh, semua orang begitu ditunjuk. Ini dia raja baru buat bangsa Israel, raja pertama yang Tuhan tunjuk atas bangsa Israel. Wah, semua orang berbahagia. Kenapa? Postur badannya tegap,
dengan badan yang sangat tinggi. Bahkan firman Tuhan berkata, makanya waktu Samuel nyari Saul, Saulnya nyumput karena dia lebih tinggi dari orang-orang sepantarannya. Gagah, ganteng, keren, jadi raja pula, dikagumi banyak orang, disanjung banyak orang, orang nomor 1 di bangsa Israel. Tapi toh kenyataannya apa? Dia tetap merasa lonely, dia tetap merasa kesepian, dia tetap merasa bahwa gak ada orang yang bisa menerima dia apa adanya. Kenapa? Karena sekali lagi lonely itu bukan bicara tentang keadaan atau situasi atau kondisi. Engkau bisa dapatkan apapun yang engkau inginkan di dalam dunia ini, tapi engkau tetap merasa lonely. Itu bicara apa? Bicara hati kita. Apakah hati kita sudah utuh, penuh, atau kita sekedar mengejar hanya untuk memuaskan hati kita? Saudara, kau mau kejar apapun di dunia ini, sampai engkau kejar ke ujung dunia pun engkau dapatkan yang kau inginkan pun, tidak akan pernah ada yang bisa memuaskan hati kita kecuali satu, Tuhan Yesus. Saudara, Saul adalah orang yang sangat lonely. Buktinya apa? Buktinya dalam firman Tuhan. Bahkan saat dia bersalah di hadapan Tuhan, saat dia tidak membunuh Raja Agag, dia cuma bilang kok, aku ini tidak membunuh karena aku takut pada rakyat. Aku takut ditolak sama rakyat. Aku takut tidak diterima sama rakyat. Bahkan begitu orang-orang bernyanyi-nyanyi, Daud mengalahkan beribu-ribu, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hatinya panas. Kenapa? Karena dia mencium ada ketertolakan di sana. Dia mencium ada orang-orang yang menolak dia dengan membandingkan dia dengan Daud. Salah satu kejatuhan terbesar manusia dalam kita bisa merasakan lonely atau dalam kita bisa merasakan yang namanya insecure dalam diri kita adalah apa? Saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Saat Saul mulai membandingkan diri dia dengan Daud, disitulah rasa insecure dia, disitulah rasa lonely dia muncul, dan dia berkata gak bisa dibiarin. Ini kalau diterusin lama-lama kedudukan raja akan diberikan kepada Daud. Padahal saudara, kita tahu ceritanya sampai akhir hidupnya gelar raja itu tidak diberikan kepada Daud sampai setelah Saul meninggal. Tapi ketakutan demi ketakutan, rasa tertolak, rasa tidak diinginkan, rasa tidak diterima, rasa kesepian, gak bisa percaya sama siapapun, seringkali itu menghantui hidup kita saat kita apa? Saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh saudara, membandingkan diri kita sama orang lain itu bisa jadi hal yang sangat berbahaya dan bisa jadi hal yang sangat mematikan buat hidup kita. Benar nggak? Sangat betul. Kenapa? Karena saat kita mulai membandingkan diri kita sama orang lain, kita nggak akan pernah puas kok saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang bicara seperti ini. Comparison, pembandingan diri kita sama orang lain itu akan membuat kita merasa dua. Antara satu inferior, lebih di bawah orang lain, atau satu superior, lebih di atas dari orang lain. Dan dia tanya, yang mana yang lebih baik? Nah itu orang mungkin berkata, oh lebih baik superior, lebih merasa lebih diberkati daripada orang lain. Oh lebih baik inferior, biar kita punya hati hamba, biar kita biar kita rendah hati. Hamba Tuhan ini bilang, enggak. Baik kita merasa superior maupun kita merasa inferior, dua-duanya bukan yang Tuhan inginkan. Kita bisa merasa lebih baik dari orang lain, kita akan bisa jadi sombong. Kita merasa lebih rendah dari orang lain, kita bisa jadi minder. Dan dia bilang, saudara, Tuhan tidak pernah panggil kita untuk jadi lebih baik dari orang lain. Tuhan tidak pernah panggil saya untuk jadi lebih baik dari saudara. Dan Tuhan pun tidak pernah panggil saudara untuk jadi lebih baik dari saya. Kita punya panggilan kita masing-masing, kita punya destiny kita masing-masing untuk kita selesaikan dan kita jalani dalam hidup ini. Nah saudara, maka dari itu sebuah loneliness itu berasal dari hati. Itu bukan tentang keadaan kok. Bahkan Saul yang punya kerajaan yang besar, yang ibaratnya mungkin dia cuma ngelangkah aja, banyak orang akan mempersiapkan karpet merah. Banyak dayang-dayangnya akan mengutarakan, Saul, raja yang hebat, hidup Raja Saul, hidup Raja Saul. Tapi toh tetap itu tidak mengisi kekosongan dalam dirinya. Lonely itu bicara apa? Kekosongan dalam hati kita saat kita belum menemukan Tuhan ada dalam hidup kita. Saat kita belum menemukan sungguh-sungguh mencintai Tuhan lebih dari apapun. Saudara, kalau engkau mencintai Tuhan lebih dari apapun, engkau gak akan merasa kesepian kok. Siapa contohnya? Yeremia. Saudara, saya mau ajak yuk kita buka dalam Yeremia 1
Yeremia 1. Nah, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Ayat yang keempat. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepada aku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun kau kutus, haruslah kau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau dan melepaskan kau. Demikianlah firman Tuhan. Kita loncat sampai ayat yang terakhir ya saudara. Ayat yang ke-19 tertulis seperti ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, sejak awal pasal pertama dari pemanggilan Yeremia, Tuhan udah bilang, nanti ya Yer, kamu itu aku akan panggil, kamu akan memberitakan berita Injil, kamu akan menyampaikan pesanku pada bangsaku, tapi engkau akan dimusuhin sama sangat banyak orang. Saudara, bayangin, orang yang dimusuhin sama banyak orang, jelas-jelas ditolak sama manusia. Bahkan ada ayat-ayat setelah ini yang Tuhan berkata, kamu gak boleh ngambil istri, kamu gak boleh berkeluarga. Lonely loh harusnya. Tapi sekali lagi, kalau ada Tuhan di dalam diri kita, perasaan lonely itu meskipun engkau sendirian, perasaan lonely itu akan ada sangat jauh dari diri kita. Kenapa? Karena kita tahu dalam hati kita ada Tuhan yang hidup, yang kita sangat cintai, yang kita sangat kasihi. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian, saudara. Saya terlahir dari keluarga yang sempurna. Saya punya papa, saya punya mama yang sangat mencintai saya. Papa saya sangat sayang, mama saya sama sayang sama saya, koko saya juga sangat sayang sama saya. Kami keluarga yang sangat harmonis. Tapi sampai satu titik, singkat cerita, mama saya pergi ke Jakarta waktu saya umur 10 tahun. Dan dalam perjalanan pulang dari Jakarta ke Bandung, di situ terjadi sebuah kecelakaan besar. Dan dalam kecelakaan itu mama saya meninggal dunia. Saya umur 10 tahun hari itu, saudara. Saya di Bandung dan kemudian mama saya kecelakaan. Semua keluarga datang ke rumah. Semua keluarga datang ke rumah dan semua keluarga bilang, El, mama kemarin kecelakaan dan mama meninggal dunia. Saudara, hari itu mungkin adalah hari terburuk dalam hidup saya. Tapi gak lama setelah itu kami pergi ke rumah duka. Saya masih ingat, saya masih nyanyi di kursi paling belakang dari mobil. Saya nyanyi, semua baik, semua baik. Dan dengan sangat pelan saya bisikan pada telinga saya sendiri, saya bilang, thank you Tuhan, I still love you. Aku tetap mencintai engkau. Dan gak lama setelah itu kita sampai ke dalam rumah duka. Dan disitulah saya melihat wajah mama saya udah hancur, udah gak berbentuk, di dalam peti mati. Dan kemudian gak lama setelah itu papa saya datang dan papa saya bilang, El, kita akan tetap jadi keluarga yang utuh. Gak apa-apa, mama sudah duluan pulang di surga. Mama akan mendoakan kita dari surga. Tapi papa akan selalu bersama dengan kalian. Papa akan support kalian apapun itu. Papa akan selalu ada buat kalian. Tapi gak lama setelah itu papa saya ditipu oleh temannya, saudara, dan dimasukkan ke dalam penjara. Dalam tahun yang sama, mungkin dalam bulan yang sama, saat itu tiba-tiba seakan-akan saya kehilangan dua-duanya. Saya kehilangan mama yang setiap hari sebelum saya tidur, saya harus dicium sama mama saya, dibilangin good night El. Dan mendadak dalam sekejap mama saya harus meninggalkan saya. Dan gak lama setelah itu papa saya yang juga saya sangat sayang harus meninggalkan saya, karena papa saya dipenjara sampai hampir 10 tahun. Persisnya 10 tahun kurang 3 bulan. Saudara, hari-hari itu saya lewati dengan saya merasa sangat sendirian. Dulu saya punya backing mama dan papa saya. Kalau saya berantem di sekolah, mama saya, papa saya akan datang ke sekolah dan belain saya. Tapi setelah semuanya itu, saya merasa saya sendirian, saya merasa saya ditinggalkan, saya merasa saya gak punya siapa-siapa lagi. Tapi saudara, sekali lagi, keadaan tidak menentukan sikap kita. Saat hari itu, saya masih ingat kalau gak salah, saya umur 17 tahun atau sekian tahun setelah kejadian itu. Saudara, saya jadi anak yang sangat nakal di sekolah. Saya jadi anak yang suka seringkali mengasihani diri sendiri. Saya merasa saya adalah korban, saudara. Saya merasa saya adalah korban dari mama yang meninggal, papa yang masuk penjara. Saya itu korban dari keluarga yang hancur. Tapi hari itu tiba-tiba saya bilang, Tuhan, aku capek hidup seperti ini terus. Aku butuh Engkau, Tuhan. Aku gak mau hidup seperti ini terus. Aku masih punya masa depan, aku harus berubah, Tuhan. Dan hari itu
Mungkin orang bilang itu adalah hari terburuk dalam hidup saya, tapi buat saya itu adalah hari terindah dalam hidup saya. Saat saya sujud di hadapan Tuhan, dan tiba-tiba saya rasakan ada hadirat Tuhan di kamar saya. Saya seperti rasakan Tuhan datang dan peluk saya. Saya nggak lihat dengan mata kepala saya, tapi saya lihat, saya rasakan itu di hati saya. Saya tahu Tuhan ada di sana. Dan saya tahu seperti ada yang peluk saya. Dan saya cuma bisa nangis, Perasaan kesepian, perasaan gak punya siapa-siapa, tiba-tiba semua hilang. Hanya dengan satu pengalaman yang saya tahu hari itu, meskipun saya gak punya mama, meskipun papa saya di dalam penjara, tapi saya tahu saya punya satu pribadi yang akan selalu ada buat saya. Dan disitulah tiba-tiba seperti Tuhan bicara, nak, kau tidak perlu khawatir untuk masa depanmu. Kau tidak perlu khawatir untuk apapun yang ada di depanmu. Aku mau jadi papa untukmu. Aku mau jadi mama untukmu. Aku mau jamin masa depanmu. Dan hari itu saudara, semua rasa insecure, semua gejolak dalam hati ini yang merasa gak punya siapa-siapa, yang merasa kesepian, tiba-tiba tergantikan hanya dengan satu perjumpaan. Mungkin orang berkata itu gak make sense, tapi itulah yang saya alami, itulah yang saya hadapi. Saya gak ketemu dengan 100 orang kok saudara. Saya gak tiba-tiba punya teman 1000 orang. Saya cukup satu. Saya tahu saya ketemu dengan Tuhan. Saya punya sahabat yang namanya Tuhan Yesus. Saya punya sahabat yang namanya Roh Kudus. Saya punya kekasih yang namanya Yesus. Saya punya Raja yang sangat besar yang namanya Allah Bapa, Tuhan Yesus. Dan itu cukup untuk mengisi kekosongan dalam hidup saya. Kalaupun saya dapat tahta yang banyak, kalaupun saya dapat teman yang banyak, mungkin itu tidak bisa mengisi kekosongan dalam hidup saya. Tapi sekali lagi, bukan tentang keadaan yang mengisi kekosongan dalam hidup saya, tapi tentang perjumpaan dengan Tuhan. Itulah yang mengisi setiap loneliness. Itulah yang akan menjadi jaminan untuk kita memenangkan setiap rasa kesepian, setiap merasa aku ini korban, aku ini orang yang dikorbankan, aku ini cuma korban dari keadaan yang buruk, dari keadaan yang tidak pernah aku minta. Tapi mari kita menang, mari kita keluar sebagai seorang pemenang dalam keadaan apapun. Dengan cara apa? Kita bertemu dengan Tuhan dan kita undang Tuhan untuk berjalan bersama dengan kita. Sejak hari itu saudara, saya bilang, Tuhan, kalau aku hidup untuk Engkau. Dan kalau aku mati adalah sebuah keuntungan karena aku berjumpa dengan Engkau. Dan sejak hari itu saya dedikasikan hidup saya untuk Tuhan. Sejak hari itu saya berikan hidup saya untuk Tuhan. Saya berkata, Tuhan, orang boleh berkata kejadian yang aku alami adalah sebuah musibah, adalah sebuah kutuk, adalah sebuah aib, adalah sebuah korban kesakitan. Tapi saya mau bilang, apa yang saya alamin ini bukanlah sebuah korban, bukanlah sebuah kesakitan, tapi yang saya alamin adalah batu loncatan untuk saya jadi orang yang berkemenangan. Adalah sebuah batu loncatan untuk saya bisa naik ke next level. Dengan apa? Mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kalau hari ini saudara tanya ke saya, kalau saya disuruh memilih kehidupan, saya akan tetap memilih kehidupan yang sama. Saya akan tetap memilih jalan hidup yang sama. Bukan karena saya gak sayang sama mama saya, bukan karena saya gak sayang sama papa saya, tapi saya tahu pasti yang Tuhan sediakan itu adalah yang terbaik. Mari miliki mental seorang pemenang dan bukan mental seorang korban. Keadaan seburuk apapun sebenarnya tidak akan pernah bisa menghancurkan hidupmu, kecuali engkau sendiri yang mengizinkan itu untuk menghancurkan hidupmu. Sama seperti besi. Saudara, kalau saudara tahu besi, sebuah rantai itu tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh apapun, kecuali oleh apa? Oleh karatnya sendiri yang keluar dari si rantai itu sendiri. Begitu rantai itu berkarat, dengan sangat mudah itu bisa dihancurkan. Tapi kalau rantai itu tidak berkarat, besi yang sesungguhnya, kalau itu tidak berkarat, maka itu tidak akan bisa dihancurkan. Saudara, sama dengan hidup kita. Keadaan sekeras apapun, keadaan semenyakitkan apapun, tidak akan pernah bisa menghancurkan hidupmu kecuali satu: karat yang kau izinkan keluar dari hidupmu. Karat itu apa sih? Kau mengasihani dirimu sendiri. Engkau menyerah dengan keadaan. Engkau berkata, aku ini cuma korban, aku ini gak bisa apa-apa. Salahnya dia Tuhan, salah orang tuaku Tuhan, salah keluargaku Tuhan. Enough dengan semua menyalahkan orang lain. Tapi mari sama-sama kita bangkit sebagai seorang pemenang. Salahnya anakku Tuhan, salahnya cucuku Tuhan. Berhenti menyalahkan siapapun. Karena kita dipanggil untuk jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Keadaan boleh terjadi, tapi kebenarannya berkata bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari seorang pemenang. From victim to victory.
and victory against loneliness. Biar setiap kesepian, rasa sendiri dalam hidup kita itu dihancurkan dan dihilangkan. Karena apa? Bukan karena kita punya apapun yang kita inginkan, tapi karena kita punya satu pribadi yang selalu ada di hati kita, yaitu Tuhan Yesus, kekasih kita, orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi. Itu cukup saudara, itu cukup. Buktinya Yeremia aja cukup kok. Dia ditentang sama orang banyak, dia bahkan gak menikah, dia bahkan gak dibolehin menikah dalam jangka waktu tertentu sama Tuhan, tapi dia tetap gak merasa lonely. Dia tetap bisa mengatasi itu, jadi nabi yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Jangan sampai perasaan kesepian itu menghancurkan hidupmu, karena itu adalah sikap hati kita, bukan keadaan yang sesungguhnya. Mari cari Tuhan, mari kejar Tuhan dalam hal apapun. Jadikan setiap kejadian yang menyakitkan dalam hidupmu bukan sebagai suffering, bukan sebagai sebuah penderitaan, tapi sebagai sebuah batu loncatan untuk kau belajar lebih lagi, untuk kita bisa naik ke next level yang lebih tinggi lagi, untuk kita bisa mengalami Tuhan dan datang pada Tuhan lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan. Kau sungguh amat baik dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk punya mental seorang pemenang dan bukan mental korban Tuhan. Tuhan, kami mau mengenal Engkau Tuhan. Kami mau mengenal Engkau Tuhan. Berikan pada kami Tuhan mental pemenang Tuhan. Breakthrough dalam menghadapi apapun. Dalam kami mengalami apapun Tuhan. Kesulitan, kesakitan, keadaan yang menyakitkan, keadaan yang tidak mengenakan Tuhan. Tapi kami terus mau berkata, kami akan keluar sebagai seorang pemenang apapun keadaannya itu. Gak peduli seberapa menyakitkan pun, kita tidak akan mengasihani diri kita sendiri, tapi justru kita akan terus berlari dan mendobrak sampai kemenangan jadi bagian kita. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami percaya kami akan jadi orang-orang yang lebih dari pemenang dan bukan jadi korban Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kau juga Tuhan yang berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu dari GBI Ebenezer ini Tuhan. Mungkin ada yang sedang mengalami yang namanya perasaan kesepian Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Engkau perjumpakan pribadimu dengan mereka Tuhan. Mari sama-sama taruh tanganmu di dada saudara. Tuhan, di hati ini Tuhan, gak ada yang bisa isi kecuali Engkau. Biar Engkau yang datang jumpai kami Tuhan. Penuhi dengan cinta-Mu Tuhan. Penuhi dengan semua kerinduan untuk mencari Engkau. Penuhi dengan semua Tuhan perjumpaan dan pengenalan akan Engkau. Karena kami tahu itulah satu-satunya solusi dan satu-satunya cara untuk kami merasa aman dan kami merasa secure dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sembuhkan hati kami. Sembuhkan perasaan kesepian dalam diri kami Tuhan. Supaya kami tahu meskipun kami sendirian, tapi kami tahu kami tidak pernah sungguh-sungguh sendirian. Karena Engkau selalu ada bersama dengan kami, kekasih kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan, Kau sungguh amat baik. Tutup bungkus setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biar setiap firman yang sudah dibagikan bisa bertumbuh dan berbuah dengan sangat lebat dalam hati setiap anak-anak-Mu. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Kapan-kapan kalau sudah selesai pandemik ini, siapa tahu Tuhan pertemukan kita secara langsung. God bless buat setiap kita and happy Sunday. There's no place I could go that you won't be. You proved your grace is relentless. You will never